Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah Fisika Dasar 2, dan untuk pertemuan 5 kali ini kita akan membahas salah satu materi yang penting mengenai listrik. Jadi listrik itu sangat dekat dengan kehidupan kita tahu itu. Misalkan kalau kita lihat teknologi modern yang kita gunakan sehari-hari, ada handphone yang tiap saat kalian pegang, televisi, ada AC, mobil, motor, semua itu memerlukan atau berkaitan dengan listrik. Tapi apakah betul listrik itu hanya berkaitan dengan teknologi modern saja? Nah, ternyata tidak ya, karena bahkan dalam teori atom saja pengaruh listrik ini tidak bisa kita abaikan, bahkan berperan sangat besar. Nah, bahkan kalau kita memperhatikan proses metabolisme tubuh saja, misalkan ion-ion yang ada dalam tubuh kita, larutan elektrolit, reaksi asam basa, itu pun sebenarnya melibatkan yang namanya listrik. Nah, misalkan kalau kalian juga melihat penyetruman aki, lalu ada namanya di pabrik itu proses pembuatan sel volta, itu pun kaitannya sangat erat sekali dengan namanya listrik. Bahkan gaya elastik seperti pegas, gaya kontak yang berupa tarikan atau dorongan. Misalkan kita mendorong meja, itu pun ada kaitannya sama listrik. Nah, kita juga bisa melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan warna pelangi di langit biru itu ada karena listrik. Nah, terus mobil, pesawat, kereta hanya dapat bergerak karena adanya listrik. Terus kuda pun membutuhkan listrik karena dia kontraksi ototnya itu dia membutuhkan listrik. Nah, terus sistem saraf kalian itu juga bergerak, itu juga dapat berfungsi karena adanya listrik. Atom, molekul, dan semua reaksi kimia itu ada karena adanya listrik. Dan kalian juga tidak bisa melihat tanpa adanya listrik tentunya. Nah, listrik itu sendiri kalau dari kata bahasa Inggrisnya itu berasal dari kata electricity ya. Ini maaf salah tulis. Electricity. Nah, kalau Yunaninya itu sebenarnya dia dari kata elektron. Nah, elektron itu berarti amber. Jadi ini amber. Amber atau batu amber kayu amber yang berasal dari batang damar atau pohon damar yang membatu. Nah, waktu zaman dulu, pohon damar ya, ketika digosok-gosok dengan kain, ternyata dia bisa menarik daun-daun kecil, bisa menarik jerami dan lain-lain. Jadi ini adalah fenomena listrik sebenarnya. Nah, ternyata dari hasil pengamatan itu, kalau kita bawa ke zaman modern seperti saat ini, bukan lagi menggunakan amber. Misalkan kita ambil penggaris plastik lalu digosok, atau logam yang digosok, atau apapun seperti sisir, ternyata ketika sisir digosok-gosok, lalu digantung pada tali, terus misalkan sisir lain juga saya gosok-gosok, terus saya dekatkan, ternyata ada fenomena tolak menolak, tapi ada juga fenomena yang misalkan benda yang satu dengan benda yang lain itu akan menarik. Jadi ada dua interaksi di sini. Nah, itu sebabnya untuk menjelaskan hal ini kita menggunakan konsep yang namanya muatan. Nah, muatan ini sebenarnya pertama kali sudah sangat jauh dikemukakan oleh para fisikawan. Dan yang paling terkenal itu salah satunya adalah
oleh Benjamin Franklin. Franklin ya, ini. Nah, dia itu seorang negarawan, seorang ahli fisika, ahli kimia. Jadi dia ini seorang ilmuwan dan seorang filsuf. Nah, dia itu pernah mencoba batang kaca yang digosok, lalu mendekatkannya kepada batang kaca yang digosok lain. Jadi ada batang kaca yang digosok, terus dia dikatkan dengan batang kaca yang lainnya yang juga digosok. Nah, ternyata batang kacanya itu tolak menolak. Jadi dia mengatakan ini adalah muatan positif. Nah, sedangkan batang kaca ketika digosok dan didekatkan dengan batang seperti plastik yang digosok, ternyata dia tarik menarik. Maka dia mengatakan plastik ini adalah bermuatan negatif. Nah, di sini kenapa dia bisa punya ide positif dan negatif? Karena dia ternyata juga adalah ahli pembukuan. Jadi dia seorang akuntan. Nah, biasa kalau kalian belajar tentang pembukuan, di situ ada namanya keseimbangan ya. Ada tentang keseimbangan. Nah, ada debit, ada kredit. Maka dia pikir kalau misalkan ada dua fenomena ini, mungkin akan lebih gampang kalau dia pakai yang satu plus dan yang satunya negatif. Nah, yang namanya perjanjian tanda ini sampai sekarang masih digunakan oleh kita. Ada positif dan ada negatif. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dari mana asal-muasal listrik ini. Nah, ternyata asal-muasal listrik ini tidak lepas, bahkan sangat terkait dengan yang namanya atom. Kita lihat di sini ada sejarah dari penemuan atom, mulai dari John Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan Erwin Schrödinger. Tapi di sini secara sederhana kita akan pakai model atom yang cukup sederhana, yaitu yang terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Jadi kalau saya gambarkan, jadi dia inti, ada inti dan ada elektron yang mengelilinginya. Kita pakai model yang sederhana ya. Jadi inti itu sendiri terdiri dari proton dan neutron. Jadi ini dua merupakan inti atom. Dan ada elektron yang mengelilingi inti tersebut. Nah, semua materi pasti ada atomnya. Dan dia terdiri dari inti atom. Dan ada juga elektron yang masanya ini lebih kecil mengelilingi inti atom. Nah, untuk materi tertentu, ternyata elektronnya itu lebih bebas. Misalkan logam. Nah, logam itu elektronnya bebas. Jadi, waktu kita gosok logam tersebut, nah, elektronnya itu bisa berpindah. Jadi, itulah yang akan menyebabkan mengapa ada fenomena listrik statis. Nah, ini analogi dari muatan itu sendiri. Jadi, kalau suatu muatan positif dan muatan negatif didekatkan, nah dia itu akan tarik-menarik. Kalau dua jenis muatan yang sama jenisnya, negatif-negatif atau positif-positif itu dia akan tolak-menolak. Nah, kalian bisa deskripsikan sendiri gambar apa maksud gambar ini ya. Oke. Selanjutnya kita bahas muatan listrik dalam atom. Nah, misalkan ada yang namanya penggosokan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi penggosokan itu ternyata dia dapat memindahkan muatan. Jadi contohnya, jika ada suatu batang yang kita gosok-gosok, ini batang yang kita gosok-gosok, ternyata elektronnya itu bisa berpindah kepada kain. Jadi ada batang yang kita gosok dengan kain, elektron yang ada pada batang ini bisa berpindah ke kain. Nah, karena ini kekurangan elektron, maka dia menjadi lebih positif. Nah, tetapi ini memang tidak bertahan lama, jadi
muatan positifnya ini tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena dia akan bocor ke udara. Nah ingat ya, udara itu mengandung uap air H2O. Nah, jadi udaranya itu lembab. Nah, kalian tahu sendiri yang namanya H2O itu merupakan molekul polar ya. Molekul polar. Nah, karena dia molekul polar, maka muatan yang ada di udara ini elektronnya akan mudah berpindah ke sini. Benda yang lebih positif tadi. Nah, sehingga bisa menetralkan benda ini kembali. Nah, jadi kalau kalian tanya kenapa ya kok listrik statis bisa tidak bertahan lama, ya karena udaranya lembab. Jadi ini sebuah fenomena listrik statis yang akan banyak kalian lihat ketika udaranya kering. Nah, ketika udaranya lembab, maka di situ ada udara yang mengandung H2O atau uap air. Nah, dan udara itu bisa memindahkan elektron sehingga menetralkan. Maka kita lihat listrik statis itu fenomenanya jarang dijumpai ketika misalnya udaranya lembab. Tapi akan kita sering jumpai ketika udaranya itu kering. Oke, selanjutnya mengenai isolator dan konduktor. Nah, oke, di sini misalkan kita memiliki dua buah bola logam. Nah, yang satunya bermuatan tinggi dan yang lainnya netral, bermuatan positif dan yang lainnya netral seperti gambar ini. Nah, jika kita tempatkan sepotong logam seperti paku ini, paku besi, sehingga menyentuh kedua bola tadi, ternyata bola yang sebelumnya tidak bermuatan, yang netral ini tadi, akan menjadi bermuatan dalam waktu singkat. Jika kita menghubungkan kedua bola ini dengan batang kayu atau sepotong karet, jadi kita ganti dengan kayu ya. Nah, bola yang tidak bermuatan tadi tetap tidak akan terlihat tidak bermuatan. Nah, materi seperti paku besi ini yang disebut dengan namanya konduktor. Jadi yang paku ini disebut namanya dengan konduktor, dan yang kayu ini adalah non-konduktor atau isolator. Jadi konduktor itu nama lainnya adalah penghantar listrik, dan ini adalah isolator yang kayu. Nah, logam itu umumnya merupakan konduktor yang baik. Jadi paku besi ini logam merupakan konduktor yang baik, sementara sebagian besar materi lain atau isolator itu disebut isolator. Nah, walaupun isolator tetap mengantarkan listrik sangat sedikit. Nah, hampir semua materi di alam itu masuk dalam salah satu dari dua kategori ini. Jadi, hampir semua materi di dalam itu masuk dalam kategori dua kategori ini. Tapi ada juga materi yang masuk dalam kategori pertengahan yang disebut semikonduktor. Nah, dari sudut pandang atomik, elektron-elektron pada material isolator itu terikat erat ke intinya. Jadi, yang isolator itu terikat erat ke intinya. Di sisi lain, pada konduktor seperti logam, beberapa elektron itu terpasang sangat longgar dan dapat bergerak bebas. Nah, walaupun elektron tersebut tidak bisa meninggalkan logam dengan mudah ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai elektron bebas atau elektron konduksi. Nah, ketika benda bermuatan positif didekatkan pada dan menyentuh konduktor ini, maka elektron-elektron bebas pada konduktor ini akan tertarik dan bergerak dengan cepat menuju benda bermuatan positif ini. Jika benda bermuatan negatif didekatkan ke konduktor, maka elektron-elektron bebas pada konduktor akan bergerak cepat menjauh darinya. Nah, pada semikonduktor hanya ada beberapa elektron bebas
dan pada isolator itu hampir tidak ada ya. Oke, kita masuk pada bagian muatan induksi. Jadi kita akan melihat bagaimana cara memberikan muatan kepada suatu benda dengan cara induksi. Nah, misalkan ada suatu bola bermuatan, jadi ada bola bermuatan netral ya di sini, yang dihubungkan, terus kita hubungkan dengan bumi. Nah, kita tahu bumi itu ukurannya sangat besar, sehingga boleh kita katakan itu bumi seperti gudang muatan. Jadi gudang muatan ya, gudang muatan. Jadi kalau kita hubungkan benda bermuatan ini ke bumi, maka muatannya itu akan terbuang atau tersedot ke bumi. Jadi muatannya yang ada di dalam ini akan tersedot ke bumi, karena bumi itu bisa dikatakan seperti gudang muatan. Atau bisa juga dikatakan sebaliknya, atau bisa juga dikembalikan. Jadi muatan yang tadi hilang tadi itu bisa dikembalikan. Jadi bumi itu sangat mudah sekali untuk menyerap yang namanya muatan. Nah, di sini bayangkan saya mendekatkan suatu batang lain, yang ini ya, suatu batang lain yang bermuatan ke batang yang tadinya netral, ini yang tadi ini, terus dihubungkan ke bumi. Jadi ada batang yang saya hubungkan dengan bola ini, bola logam ini yang netral, terus dihubungkan ke bumi. Misalkan ini adalah batangnya bermuatan negatif yang saya dekatkan, maka tadinya di sini benda yang netral. Jadi ya benda yang netral tadi ini, ingat ya, netral itu bukan berarti tidak ada muatan, tapi jumlah positif dan jumlah negatifnya itu sama. Nah, ketika saya dekatkan benda bermuatan negatif, nah negatifnya yang di sini itu akan tertolak sehingga akan menjauh. Nah, saat tertolak itu dia akan menuju ke sini karena dia menjauh ya, yang dari bermuatan negatif ini. Nah, dia akan tersedot atau terbuang ke bumi. Nah, seandainya batang ini saya putuskan, jadi seandainya batang ini bukan ya, maaf ya, seandainya batang ini saya jauhkan, maka muatan negatifnya yang di sini inti akan kembali menetralkan yang positif dan kembali ke awal menjadi logam yang normal, ya, logam yang netral. Tetapi misalkan ketika ini saya dekatkan, batang negatif ini saya dekatkan, lalu negatif tertolak dan tersedot ke bumi, lalu tiba-tiba saya putuskan hubungan antara batang ini dengan bumi, yang logam ini dengan bola ini dengan bumi, maka akibatnya ketika ini saya jauhkan kembali, yang ini saya jauhkan kembali, yang negatifnya itu tidak bisa kembali. Jadi yang negatif yang terbuang ke bumi itu tidak bisa kembali ke bola bermuatan ini. Maka akibatnya benda ini akan bermuatan positif. Jadi dia akan bermuatan positif karena jumlah muatan positifnya akan lebih banyak daripada jumlah muatan negatifnya. Itu sebabnya batang ini akan tetap bermuatan positif. Jadi ini adalah cara pemberian muatan kepada suatu benda dengan cara induksi. Jadi kita lihat di sini dia akan bermuatan positif karena muatan positifnya lebih banyak. Nah, yang ini adalah gambar elektroskop. Jadi alat ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi muatan. Jadi kita bisa lihat dalam gambar ini, dalam sebuah lingkaran, ini ada dua keping logam. Ada dua keping logam ini yang bisa bergerak. Nah, seringkali ini terbuat dari lembaran emas, terus dia terhubung ke knop logam yang ada di bagian luar. Jadi ini terhubung ke atas ya, knop yang di bagian luar. Nah, jika benda yang bermuatan positif didekatkan, jika ada benda positif yang didekatkan dengan knop ini,
pemisahan muatan akan diinduksi. Jadi pemisahan muatannya itu akan diinduksi. Elektron-elektron yang ada di sini akan tertarik ke knop. Dan keping-keping ini akan menjadi bermuatan positif. Nah, kedua keping akan saling tolak-menolak karena keduanya bermuatan positif. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar ini. Perhatikan bahwa kita tidak dapat mengetahui jenis muatan dengan cara yang tadi, cara induksi yang tadi, karena muatan negatif akan menyebabkan keping bergerak sama jauhnya dengan muatan positif. Jadi kalau kalian dekatkan muatan positif ke knop ini, dia akan saling tolak-menolak. Begitu juga dengan jika kalian dekatkan batang yang bermuatan negatif ke knop ini, dia juga akan saling tolak-menolak yang jaraknya itu sama pada setiap kasus. Nah, bagaimanapun, sebuah elektroskop itu dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan jika pada awalnya diberi muatan dengan cara konduksi. Nah, katakanlah dengan muatan negatif ini. Jadi, katakanlah kita berikan muatan dengan cara konduksi dengan muatan negatif. Nah, sekarang jika sebuah benda bermuatan negatif didekatkan, seperti pada gambar ini, lebih banyak elektron yang diinduksi sehingga turun menuju keping-keping emas yang tadi. Dan kedua keping ini akan bergerak lebih jauh dari yang tadi ini. Jadi dia akan bergerak lebih jauh. Nah, di sisi lain, jika sebuah muatan positif didekatkan, elektron-elektron diinduksi sehingga mengalir ke atas. Nah, dia akan mengakibatkan keping-keping tersebut kurang negatif dan pemisahannya juga berkurang. Nah, elektroskop ini banyak digunakan pada penelitian awal mengenai listrik. Prinsip yang sama dibantu dengan peralatan elektronik digunakan pada elektrometer modern yang jauh lebih sensitif. Jadi ini prinsip kerja oleh elektroskop. Nah, ini salah satu peristiwa simpel dari listrik statis, yaitu sisir yang kita gosokkan dengan rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, peristiwa ini karena adanya induksi muatan antara sisir dengan kertas, yaitu positif dan negatif. Nah, sisir yang digosok dengan rambut dapat menarik potongan kertas karena sisir tersebut menjadi bermuatan positif. Sisirnya bermuatan positif akibat perpindahan elektron sisir menuju rambut sehingga bagian negatif potongan kertas dapat terinduksi. Nah, ini ada video oleh Walter Lewin. Kita nonton dulu ya. But first, the induction part, Walter Lewin ini merupakan whereby you will see the balloon dosen Institut Teknologi Massachusetts. Jadi dia ini seorang. These experiments work best when it is dry in the winter. Nah, they don't work so well when it is humid. So dapat dilihat it's a good time to teach 802 mencoba melakukan induksi agar okay, there we go. This should be positively charged now. Batang kaca yang sudah digosok-gosok tadi. And the balloon nah, katanya eksperimennya akan bekerja. You see that very clearly. Okay. Come on, baby. Jadi dia tarik. Okay. So now I will try to get this balloon charged a little, so there is a change of electrons that go from the balloon to the glass. And the glass doesn't. It's not a conductor itself, so it is not always so easy to get balon yang bermuatan positif tadi dan balonnya itu akan saling tolak-menolak. Okay, let's see whether I have succeeded now dengan batang kaca in making the balloon positively charged as well as the glass rod. If that's the case, then the balloon is not going to like me. The balloon will now be repelled, and you see that very clearly. Dia balonnya. To show you now that there are indeed two different kinds of electricity, if I now rub with cat fur, by tradition we do that with cat fur, I don't know why, by tradition we use silk. Okay.
Nah, ini juga merupakan suatu gambaran mengenai keberadaan listrik statis. Oke, untuk lebih jelasnya kita dapat lihat videonya Walter Lewin lagi. Jadi percobaan yang dilakukan Walter Lewin di sini cukup menarik karena dia dapat membuktikan secara langsung keberadaan listrik statis di dalam kuliahnya. Okay, hold it, Marcos. This is too close for comfort. You ready? Okay. Are you nervous? Okay. I am now a living electroscope. Jadi katanya sekarang saya hidup sebagai elektroskop. If the weather is cooperating today, and if I had long hair, you might even see that my hair. Nah, jadi katanya kalau dia start to act like an electroscope. Hari ini mendukung dan rambutnya itu panjang, dia akan terlihat jelas. You can try that too. Berdiri. Jadi di sini dia coba menggunakan sebuah wig. Jadi kayaknya ini cukup menarik karena dia benar-benar maksimal dalam membuktikan keberadaan listrik statisnya. Oke. Sekarang sudah terlihat sama dengan gambar sebelumnya, gambar anak-anak tadi. Is it working? Okay. Okay, well, this weekend make sure you take this nylon shirt off in front of the mirror. Oke, itu tadi video tentang Walter Lewin. Nah, berikutnya kita bahas mengenai contoh. Nah, jadi di sini ada satu contoh, benar atau salah. Jadi ada gambar di sini, benar tidak. Maksudnya ini sebuah benda yang bermuatan positif. Jadi ini benda yang bermuatan positif mengandung semua proton dan tidak ada elektron. Benar atau tidak? Nah, apakah suatu benda jika dia terdiri dari proton saja dan tidak ada elektronnya dikatakan benda yang bermuatan positif? Jadi ternyata salah ya, ini salah. Kenapa? Karena benda bermuatan positif itu juga memiliki elektron. Cuman mereka lebih banyak memiliki proton daripada elektronnya. Jadi walaupun dia bermuatan positif, dia tentu punya elektron, tapi elektronnya itu lebih sedikit daripada muatan positifnya. Oke, identifikasi partikel berikut yang bermuatan dan tidak bermuatan. Lihat ya, partikel yang bermuatan dan tidak bermuatan. Yang kita lihat di sini dia terdiri dari 2 elektron. Ada di kulit pertama 8 elektron, di kulit 2 sehingga ada 10 elektron dan terdiri dari 9 proton. Nah, lihat karena di sini terlalu lebih banyak elektronnya daripada protonnya, otomatis ini akan bermuatan negatif. Partikel A akan bermuatan negatif. Nah, untuk partikel B, kita lihat di sini ada elektron 2, 8 dan 1, ada 11 elektron dan ada 11 proton. Otomatis dia adalah partikel yang netral. Jadi dia dikatakan netral ya. Terus partikel C ada 288, ada 18 elektron dan 20 proton. Karena protonnya lebih banyak daripada elektronnya, jadi bisa dikatakan positif, partikel yang bermuatan positif. Jadi ada muatan negatif, tidak bermuatan atau netral, muatan dan muatan positif. Oke, sekarang kita akan masuk interaksi yang penting di dalam muatan-muatan listrik. Jadi ketika dua muatan didekatkan, ternyata ada satu interaksi yang terjadi, yaitu gaya listrik statis. Nah, gaya listrik statis ini adalah gaya atau boleh dikatakan elektrostatik saja karena kita meninjau dari keadaan statik. Kalau ada muatan positif, misalkan di sini adalah positif dan ada muatan negatif, maka di situ akan terjadi tarik-menarik. Jadi benda yang muatan positif akan tertarik oleh benda yang negatif akan tertarik oleh muatan yang positif. Jadi ingat saja bedanya.
Kalau dia beda jenis, positif negatif, pasti akan saling tarik-menarik. Ini positif negatif pasti akan saling tarik-menarik. Kalau dia sesama jenis, pasti akan tolak-menolak. Jadi, F12 yang ke kanan ini F12 yang ke kanan ini, dan F yang ke kiri ini bukan dua gaya yang bekerja pada satu benda ya. Jadi, ini dua gaya yang besarnya sama tapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Jadi ini adalah gaya aksi reaksi. Tetapi juga bisa terjadi pada muatan yang sejenis. Jadi muatan sejenis juga dia ke kiri ada ke kanan, tapi saling tolak menolak. Yang rumus ini adalah menyatakan hubungan antara satu muatan Q1 dengan Q2 yang dipisahkan oleh jarak. Di sini kita dapat lihat rumusnya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini yang dinamakan dengan gaya kolom. Gaya kolom ini ditemukan oleh Charles Coulomb, seorang fisikawan Prancis. Nah, ternyata gaya listrik statis ini sebanding dengan muatan Q1 dan Q2. Makin besar muatan Q1-nya dan makin besar muatan Q2, maka gayanya juga akan semakin besar. Lalu untuk F-nya sendiri gayanya itu akan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Artinya kalau jaraknya makin besar, maka gayanya akan semakin kecil. Nah, di sini kita lihat ada nilai K. Nilai K itu adalah 1/4 pi epsilon 0. Atau K itu adalah permitivitas ruang vakum yang nilainya 8, bisa kalian cari sendiri. Dia nilainya 8,85 kalau tidak salah ya, kali 10 pangkat 12 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Ini nilai K ya, permitivitas ruang vakum. Jadi ingat, gaya kolom ini ditemukan dan dianalisis oleh Charles Coulomb, seorang fisikawan Prancis, dan ini mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Cavendish. Jadi Cavendish waktu itu menghitung berapa konstanta gravitasi. Nah, ini kan ada konstanta listrik statis ya. Nah, konstanta gravitasi itu diperoleh dengan percobaan menggantung suatu benda lalu didekatkan dengan benda lain lalu dilihat perbedaan sudutnya. Nah, Coulomb pun melakukan hal yang sama. Hanya saja ini adalah benda yang bermuatan. Jadi dari percobaan itu didapatkan hasil bahwa harus ada suatu konstanta nilai K ini yang besarnya sebesar ini, 8,85 kali 10 pangkat 15 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Kolom kuadrat ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini interaksinya mirip ya. Ini gaya gravitasi dan ini gaya listrik statis. Jadi sama-sama berbanding terbalik dengan jarak kuadrat, R kuadrat. Sebenarnya dua gaya ini adalah dua gaya yang sangat penting. Interaksi yang sangat penting di dalam fisika. Tetapi meskipun ada kemiripan, ini ternyata ada perbedaan. Nah, gaya listrik statis itu ada tolak-menolak dan ada tarik-menarik. Tetapi pada gaya gravitasi itu dia tidak ada gaya tolak-menolaknya. Jadi hanya ada satu interaksi pada gaya gravitasi. Jadi sekali lagi, dua gaya ini adalah dua gaya yang sangat penting. Nanti kalau kalian mempelajari khususnya fisika teoretis, di situ kalian akan mendapatkan bahwa dua gaya ini termasuk salah satu dari 4 interaksi fundamental. Jadi ada elektromagnet, ada gravitasi, lalu ada nuklir lemah dan nuklir kuat. Nah, Einstein sendiri punya impian untuk menggabungkan keempat interaksi ini.
lalu ingin dinamakan sebagai theory of everything. Nah, kalian bisa searching apa itu theory of everything. Tapi sampai sekarang yang paling terbaru itu dia hanya bisa menggabungkan, bukan dia ya, yang paling terbaru itu hanya ilmuwan hanya bisa menggabungkan hanya 3 dari gaya itu, antara elektromagnetik dengan nuklir, interaksi kuat dan lemah. Lalu ketika ingin digabungkan dengan gravitasi, ternyata itu belum bisa karena seperti ada kesulitan dalam matematikanya. Ada yang mengatakan mungkin memang tidak bisa cocok. Ada yang mengatakan ya mungkin nanti akan ditemukan, belum saatnya. Nah, mungkin saja kalian suatu hari akan menemukannya. Oke. Nah, oke, kita masuk ke contoh soal lagi. Jadi, jika ada interaksi 2 muatan pada jarak R adalah F, maka ini apa ya tadi? Berapa besar kolomnya berapa gaya kolomnya ketika jaraknya menjadi 2R. Nah, kita lihat di sini jika ada interaksi 2 muatan pada jarak R adalah F. Jadi ada 2 buah muatan plus, terus ada minus. Otomatis di sini dia akan saling tarik-menarik. Jadi ini, katakan ini Q1, ini Q2, dan ini F12, ada F21. Nah, dia terpisah oleh jarak R ya. Terus pada saat dia terpisah oleh jarak 2R, jadi di sini ada Q2, terus sama di sini ya, 1, 2, dan tapi dia terpisah oleh jarak 2R. Nah, berapa kira-kira gaya kolomnya? Nah, kita cari masing-masing. Jadi di sini F1 adalah K gaya kolom tadi Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, di sini juga untuk F2 K Q1 Q2 per 2R kuadrat. Nah, kalau kita bandingkan ini F2 per F1 akan ada K Q1 Q2 per R kuadrat per K, maaf ya ini jelek karena saya pakai mouse, Q1 Q2 per ini 2R kuadrat. Salah ya, ini tadi 2R kuadrat, di sini jadi 4R kuadrat. Karena F2 per F1 di sini baru R kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat ini yang ini dan ini mati. Sisanya nanti adalah ini juga mati ya. 1/4. Jadi F2 per F1-nya nanti 1/4, sehingga F2 itu adalah 1/4 F. Jadi pada saat dia jaraknya menjadi 2R, maka gaya kolomnya itu sebesar 1/4 dari F, 1/4 F. Oke, ini contoh yang cukup mudah. Terus, contoh berikutnya, ada 2 muatan Q1 plus 2Q dan Q2 minus 3Q dipisahkan dengan jarak, ini nggak terbaca tadi. Ini apa ya? Nggak terbaca. Jadi, tentukan gaya kolom yang bekerja pada masing-masing muatan. Oke, dipisahkan dengan jarak D ya, yang ini. Jadi, misalnya, kita ingin menentukan gaya kolom yang bekerja pada masing-masing muatan. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ada muatan plus 2Q dan ada muatan minus 3Q, otomatis dia akan tarik menarik. Ada gaya 1 2, gaya 2 ke 1 dan dipisahkan oleh jarak D. Nah,
Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, berarti untuk karena kita ingin mencari gaya kolom yang bekerja pada masing-masing, berarti kita cari F12-nya sama dengan K dikali Q1, Q2. Jadi untuk pada Q1 berarti bekerja gaya 1, 2. Jadi K 2 Q1 Q2 per D kuadrat. R kuadrat ya, R kuadrat. Jadinya di sini adalah K Q1-nya 2Q. 2Q, Q2-nya 3Q per D kuadrat. Jadinya nanti F12-nya itu adalah 6K Q kuadrat per D kuadrat dengan arah, ingat ya, karena gaya itu adalah satuan vektor, jadi dia punya arah ke muatan Q2. Nah, ini pada Q1. Sekarang kita lihat pada Q2. Jadi F21-nya itu adalah sama K 2Q kali 3Q per D kuadrat. Ini sama hasilnya, jadi 6K Q kuadrat per D kuadrat. Tapi arahnya berbeda, arah ke Q1. Jadi dia mengarah ke Q1 ke kiri. Oke, contoh berikutnya. 3 partikel bermuatan disusun dalam satu garis seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, kita mau hitung gaya elektrostatik pada partikel ketiga. Jadi, kita mau menghitung gaya elektrostatik pada partikel ketiga yang disebabkan oleh muatan Q1 dan Q2. Jadi, cara yang sama kita gunakan hukum Coulomb. Karena yang ditanyakan adalah partikel ketiga, berarti akan ada interaksi dari muatan 1. Jadi ada F31. Berarti K Q1 Q3 per R kuadrat. Nah, nanti kalian akan masukkan nilai Q1-nya sebesar 8 mikrocoulomb dan Q3-nya 4 mikrocoulomb dan jaraknya sebesar ini jaraknya 0,5 karena Q1 dengan Q3 0,3 tambah 0,2 kalian akan peroleh gaya pada muatan Q3 yang disebabkan oleh muatan Q1 itu sebesar 1,2 Newton. Kalian bisa cari sendiri ya, hitung sendiri. Terus apalagi yang menyebabkan muatan Q3? Pengaruh dari Q3 itu adalah adanya muatan Q2. Jadi ada gaya oleh muatan Q3 yang disebabkan oleh muatan Q2. Jadi di sini K, Q2 dan Q3 per R kuadrat. Nah, jadi kalian tinggal masukkan lagi Q2-nya 3 mikrocoulomb, terus Q3-nya 4 mikrocoulomb dengan jarak 0,2 meter. Nah, kalian akan dapatkan hasilnya sebesar 2,7 Newton. Nah, karena yang ditanyakan adalah gaya elektrostatik pada partikel ketiga yang disebabkan oleh dua muatan, jadi kita tinggal jumlahkan gaya total pada yang bekerja pada muatan 3 adalah F31 tambah F32. Jadi kalian jumlahkan ini, kalian akan mendapatkan nilai 3,9. Bukan, salah ya. Jadi karena F32 ini dia mengarah ke kiri, jadi dia nilainya minus di sini. Otomatis nanti ini salah ya. Oke, nanti minus F32
Jadi dikurangnya di sini salah ya. Eraser. Oke, sangat ribet. Di sini nanti jadinya kurang. Tambah minus ya. Tambah minus. Berarti hasilnya minus 1,5 Newton. Oke, ini contoh soal yang kelima. Oke. Untuk contoh berikutnya, ada dua muatan Q1 plus 2Q dan Q2 minus 3Q dipisah dengan jarak D. Tentukan letak muatan Q3 agar resultan gaya yang bekerja pada muatan Q3 sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa skenario. Oke. Pertama itu kalau saya letakkan muatan Q3 ini di sini, jadi ada muatan Q1 di sini, terus Q2, terus misalkan kalau saya letakkan muatan Q3-nya itu di sini dan dia adalah muatan positif, maka yang terjadi adalah akan ada gaya pada muatan Q3 oleh Q1 ini yang akan mengarah ke kanan karena dia tolak menolak plus berarti gayanya itu akan ke kanan oleh muatan Q1 karena dia tolak menolak. Terus untuk Q2 juga dia akan tarik menarik sehingga gayanya mengarah ke kanan. Nah, sebaliknya jika kita letakkan muatan Q3-nya ini di luar, jadi yang tadi ini di dalam antara muatan Q1 Q2, sekarang kita letakkan di luar. Nah, yang terjadi adalah yang positif akan ada gaya pada muatan Q3 yang disebabkan oleh muatan Q2 itu akan tarik menarik sehingga dia akan mengarah ke kanan F32-nya dan akan ada muatan pada Q3 yang disebabkan oleh Q1 itu akan tolak menolak dan sehingga mengarah ke kiri. Nah, perhatikan ini adalah gaya yang searah, ini searah ya semua yang gambar ini. Terus yang ini berlawanan arah. Di antara kedua kemungkinan ini, mana yang mungkin bisa menyebabkan total resultan Q3 ini adalah 0? Nah, kira-kira dari kedua kemungkinan ini, mana yang menyebabkan total resultan pada Q3 ini adalah 0? Nah, yang ini tidak mungkin ya, karena dia searah. Jadi, jadinya nanti gaya Q3-nya ini akan semakin besar. Nah, kalau ini mungkin saja, karena ada gaya ke kiri, dan ada gaya ke kanan. Jadi, bisa saling menghilangkan. Perhatikan, nah, kalau ini beda jenis. Jadi, ada positif Q1 dan Q2-nya itu beda jenis. Jadi, muatannya itu harus diletakkan di luar. Kalau ingin muatannya itu sama dengan 0. Nah, adapun juga kasus yang kedua, misalkan kita letakkan adalah muatan negatif, itu akan sama. Misalkan kita letakkan yang positif ini, Q1, terus Q2, dan yang kita letakkan adalah muatan minus sebagai Q3-nya, maka ini akan sama. Jadi ini akan tertarik ke sini oleh F31, terus yang akan tertarik juga ke sini oleh F32 karena yang ini tolak menolak. Nah, kalau kita letakkan di luar, ini Q3 ya. Q3, terus Q1, ini plus ya. Plus ini Q1, ini minus Q2. Nah, ini kasusnya sama. Berarti ada gaya ke sini oleh F32, dan ada gaya ke kanan F31. Jadi kasusnya sama untuk jika muatan ketiga itu merupakan muatan negatif. Jadi jika dua muatan awal bedanya adalah beda jenis. Jadi kalau muatan awal Q1 dan Q2 adalah beda jenis,
maka muatan ketiga itu harus diletakkan di luar. Jadi harus diletakkan di luar agar ada kemungkinan sigma F-nya itu sama dengan 0. Ini karena ada gaya ke kanan, ada gaya ke kiri, jadi ada kemungkinan gayanya sama dengan 0 sehingga harus diletakkan di luar. Nah, jika dua muatan awalnya sejenis, jadi kalau ada muatan awalnya sejenis, misalkan ini Q1, ada Q2, dan dia sejenis plus atau minus, harus diletakkan di dalam Q3-nya, agar ada kemungkinan dia gaya totalnya adalah 0. Karena kenapa? Sini akan tarik-menarik, terus ini juga tarik-menarik. Jadi kalau dia sejenis, maka muatan ketiganya itu harus diletakkan di dalam. Sekarang kita selesaikan contoh soal yang ini. Kita hapus dulu ini. Oke, hapus. Oke. Hapus ya. Oke. Jadi tadi ada dua muatan Q1 plus 2Q. Jadi kita gunakan yang gambar ini ya. Q1-nya plus 2Q. Ini sama dengan plus 2Q. Terus Q2-nya minus 3Q. Ini minus 3Q. Nah, berapa agar resultan gaya yang bekerja pada muatan Q3 ini adalah 0. Jadi sigma F-nya sama dengan 0. Nah, karena ini ada gaya aksi reaksi, berarti F31 yang ini sama dengan F32. Jadi ada Q3, nah ada Q3, gaya kolom ya, Q31 per X kuadrat, karena jaraknya ini adalah X kuadrat, dan ini K. Ini karena F32 berarti Q3, Q2, dan jaraknya adalah X tambah D. Karena jarak Q1 dan Q2 adalah D, berarti, dan misalkan kita ada jarak Q3 ini adalah X, berarti jarak Q1, Q2 adalah X tambah D. Jadi dari sini kita dapat lihat, ini mati ya. K-nya juga mati, sehingga tinggal bersisa Q1 ya. Q1 itu nilainya 2Q, nah, dan X kuadratnya X kuadrat sama dengan Q2-nya, berarti minus ada 3Q per X tambah D kuadrat. X tambah D kuadrat. Oke, ini kalau kita mau selesaikan berarti bisa saya akarkan kedua ruas. Ini jadi akar ya. Sehingga hasilnya saya tuliskan kembali di sebelah sini. Akar 2 per. Nah, jadi ini bisa mati tadi ya. Akar 2 per X kuadrat per sama dengan akar 3. Jadi ini akar 3 per X tambah D kuadrat. Oke, ini salah. Sorry. Aduh. Ini sangat ribet karena pakai mouse. Oke. Jadi saya tuliskan kembali. Pen. Oke. Akar 2 per X kuadrat sama dengan akar 3 per X tambah D kuadrat. Jadinya nanti akar, karena ini kuadrat, terus ada akar, berarti akar 2 per X sama dengan akar 3 per X tambah D. Jadi ini kalau kalian selesaikan, kalian akan peroleh letak muatan Q3 X itu adalah D
akar 2 per akar 3 dikurang akar 2. Oke, jadi letak muatan Q3 per resultan gaya yang bekerja pada muatan Q3-nya itu sama dengan 0 adalah D akar 2 per akar 3 dikurang akar 2. Jadi akar 3 dikurang akar 2. Kalian selesaikan yang ini. Kalian akan temukan yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita bahas tentang medan listrik. Jadi banyak gaya umum yang bisa dianggap sebagai gaya kontak, seperti tangan kita saat mendorong atau menarik kereta belanja, atau raket tenis saat memukul bola tenis. Nah, kebalikannya, baik gaya gravitasi maupun gaya elektrik itu bekerja dari jarak jauh. Jadi sebuah gaya akan ada di antara dua benda, bahkan kedua benda tersebut tidak bersentuhan. Nah, gagasan gaya bekerja dari jarak jauh ini merupakan suatu hal yang sulit untuk para pemikir zaman dulu. Nah, Newton sendiri itu tidak merasa nyaman dengan gagasan ini ketika ia menerbitkan hukum gravitasi universalnya. Nah, cara yang bisa membantu untuk memahami situasi tersebut itu dia menggunakan ide medan yang dikembangkan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Michael Faraday. Nah, pada kasus listrik, menurut Faraday ini, suatu medan listrik akan keluar dari setiap muatan. Jadi dia akan keluar dari setiap muatan dan menyebar ke seluruh ruang seperti pada gambar ini. Jadi medan listrik yang ini adalah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Q1. Nah, ketika muatan Q2, jadi katakanlah Q2 ini saya letakkan di sini dan saya letakkan di dekat muatan pertama Q1, maka Q2 ini akan mengalami gaya yang disebabkan oleh adanya medan listrik di tempat ini. Nah, katakanlah Q2 ini terletak di titik P. Misalkan listrik pada titik P ini dianggap berinteraksi langsung dengan muatan Q2 untuk menghasilkan gaya pada Q2. Jadi pada prinsipnya kita dapat menyelidiki medan listrik yang mengelilingi sebuah muatan atau sekumpulan muatan dengan mengukur gaya pada muatan uji positif yang kecil yang sedang berada pada keadaan diam. Jadi medan listrik yang kita simpulkan sebagai E ini di setiap titik pada ruang itu didefinisikan sebagai gaya yang diberikan pada muatan uji positif yang kecil pada suatu titik, terus dibagi dengan magnitud muatan ujinya atau Q. Nah, medan listrik di semua titik dalam ruang ini berdasarkan definisinya dapat dituliskan seperti ini. Nah, untuk situasi yang sederhana yang melibatkan satu atau beberapa muatan titik, kita dapat menghitung nilai E. Jadi sebagai contoh, medan listrik pada jarak R dari suatu muatan titik Q itu akan menyebabkan besar medan listriknya sebesar K/Q per R kuadrat. Ya. Nah, perhatikan bahwa perhatikan bahwa yaitu tidak bergantung pada perhatikan bahwa itu tidak bergantung pada muatan uji Q yang artinya E ini hanya bergantung pada muatan Q. Jadi dia tidak bergantung pada muatan uji Q, tapi hanya bergantung pada muatan Q yang menghasilkan medan ini.
Jadi persamaan ini E sama dengan K Q per R kuadrat. Astagfirullah. Jadi persamaan ini yang dinamakan sebagai medan listrik dari hukum Coulomb. Nah, jika kita mengetahui medan listrik E pada suatu titik tertentu pada ruang, maka kita dapat menghitung gaya F pada muatan Q yang diletakkan pada titik tersebut dengan menggunakan rumus QE. F itu sama dengan Q kali E juga. Jadi F itu sama dengan muatannya dikali dengan medan listriknya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai garis-garis medan listrik. Nah, karena medan listrik merupakan suatu vektor, jadi ingat ya, medan listrik juga merupakan suatu vektor. Kadang-kadang disebut sebagai medan vektor. Jadi kita dapat menunjukkan medan listrik dengan tanda panah. Ini yang ada tanda panah pada berbagai titik dalam situasi tertentu, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, untuk memvisualisasikan medan listrik, kita gambarkan serangkaian garis untuk menunjukkan arah medan listrik pada berbagai titik pada dalam ruang. Nah, garis-garis medan listrik ini atau kadang disebut garis-garis gaya digambar sedemikian rupa sehingga menggambarkan arah gaya yang disebabkan oleh medan tersebut pada muatan uji positif. Nah, pada gambar ini, garis-garis tersebut, jadi pada gambar ini ada muatan positif. Nah, garis-garis medan tersebut menunjuk secara radial keluar dari muatan, dan pada gambar ini yang negatif mereka menunjuk secara radial ke dalam menuju muatan, karena ini merupakan arah gaya pada muatan uji positif pada setiap kasus. Jadi kalau dia muatannya positif, maka arah medannya itu keluar, dan negatif dia akan menuju ke dalam. Perhatikan bahwa di dekat muatan, ini lihat ya, di dekat muatan, ini juga, di mana medan listriknya adalah paling besar, garis-garis medan itu akan lebih dekat satu sama lain. Jadi yang ini, garis ini akan lebih dekat satu sama lain jika dia lebih dekat pada muatan. Nah, ini merupakan sifat umum garis medan listrik. Jadi semakin rapat garis tersebut, semakin kuat medan listrik pada tempat itu. Jadi medan listrik di tempat ini yang dekat dengan muatan akan lebih besar kuat medan listriknya daripada yang di sekitar sini. Jadi kalau gambar yang di bawah ini dia menunjukkan garis-garis medan listrik yang disebabkan oleh dua muatan yang sama besar. Jadi ada minus dan plus, dan sama besar dengan tanda yang berlawanan, ada plus, ada minus. Ini kombinasi yang dikenal dengan dipol listrik. Jadi garis-garis medan listrik dalam hal ini dilengkungkan dan berarah dari muatan positif ke negatif. Jadi dia melengkung dari muatan positif ke negatif. Nah, gambar yang ini menunjukkan garis-garis medan listrik untuk dua muatan positif yang sama. Jadi ini gambar dua muatan positif yang sama, dia akan saling tolak-menolak dan arah medannya ini seperti ini. Dan gambar yang terakhir ini untuk muatan yang tidak sama. Jadi ada plus, minus, tapi dan besarnya juga beda. Ada 2 Q dan minus Q. Nah, perhatikan bahwa garis-garis yang meninggalkan 2 Q ini, jadi garis-garis yang meninggalkan 2 Q ini 2 kali lipat lebih banyak daripada yang memasuki Q. Jadi 2 kali lebih banyak daripada yang memasuki Q karena jumlah garis sebanding dengan besarnya muatan. Nah, ini plus 2 Q minus Q. Oke. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, hitung besar dan arah medan listrik pada titik P yang terletak 30 cm di sebelah kanan muatan titik Q.
di mana besarnya adalah 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi seperti ini, ada muatan Q yang besarnya minus 3 10 pangkat minus 6 cm. Berapa yang ditanyakan itu besar dan arah medan listrik pada titik P. Berapa besar dan arah medan listrik pada titik P yang jaraknya 30 cm. Nah, caranya tinggal kalian masukkan rumus medan listrik, yaitu K Q R kuadrat. Kalian masukkan nilai K itu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat dikali muatan Q sebesar 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom dibagi dengan R kuadrat. Jaraknya berarti 30 cm. Kalian konversi ke meter sehingga menjadi 0,3 meter. Nah, kalau kalian hitung ini, kalian akan menghasilkan medan listriknya sebesar 3 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, contoh berikutnya, medan listrik pada titik di antara dua muatan. Nah, jadi ada dua muatan titik dipisahkan oleh jarak 10 cm. Titik yang satu memiliki muatan minus 25 mikrokolom dan lainnya plus 50 mikrokolom. Yang pertama itu tentukan arah dan besar medan listrik pada titik P yang terletak di antara kedua muatan, yaitu 2 cm dan muatan negatif. Terus, jika sebuah elektron yang masanya 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg dan muatan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom diletakkan dalam keadaan diam pada P dan kemudian dilepaskan berapa besar dengan arah percepatannya pada saat awal. Jadi sebenarnya ini kalian bisa selesaikan dengan cara yang seperti menggunakan rumus kuat medan listrik. Tapi ini karena ada dua, berarti ada dua medan listrik yang kalian gunakan. Jadi ini gambarnya, ada Q1 minus 25 mikrokolom dan Q2 minus 50 mikrokolom. Nah, jadi solusinya itu untuk bagian A, kalian dapatkan besar medan arah listriknya itu sebesar, kalian gunakan rumus medan listrik K Q1 per R kuadrat, R1 kuadrat, ditambah K Q2, ada dua muatan, per R2 kuadrat. Kalian bisa selesaikan dan ini kalian masukkan nilai Q1-nya 25 mikrokolom, atau kalian konversi dulu sebesar 25 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Terus R1 kuadratnya, jadi jarak muatan 1 ini ke titik P sebesar 2 cm atau 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Terus kalian masukkan lagi nilai Q2-nya sebesar 50 dikali 10 pangkat minus 6 kolom dengan jarak 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, kalian akan dapatkan kuat medan listrik totalnya itu sebesar 6,3 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Oke, kalian bisa coba sendiri, hitung. Terus, yang bagian B, jika sebuah elektron masanya 9,11, jadi karena medan listrik yang tadi ini menuju ke arah kiri, jadi dia menuju ke arah kiri, sehingga elektronnya itu akan merasakan gaya ke kanan. Jadi elektronnya akan merasakan gaya ke kanan karena elektronnya itu bermuatan negatif. Oleh karena itu percepatannya, ini kan yang ditanyakan kecepatannya itu sama dengan, ingat hukum Newton, F per M. Jadi untuk F pada gaya listrik itu adalah Q dikali E, muatan dikali medan listrik per M. Nah, kalian masukkan nilai Q-nya itu sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom dan medannya itu sebesar 6,3 yang kalian dapatkan yang bagian A, 6,3 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom dibagi dengan massa elektronnya 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg. Nah, kalian akan dapatkan nilai percepatannya sebesar 1,1 kali 10 pangkat 20 meter per sekon kuadrat.
Oke, ini contoh mengenai medan listrik pada titik di antara dua muatan. Oke, selanjutnya mana yang salah? Jadi dari gambar yang ini, gambar medan listrik ini, kira-kira mana yang salah? Jadi kita lihat ini ada muatan positif, kuat medan listrik, garis-garis medan listriknya mengarah keluar. Nah, jadi ini benar ya. Kalau yang ini muatan negatif, garis-garis medan listriknya ke dalam juga benar. Ini positif, dia garis medan listriknya ke dalam. Jadi ini salah ya. Ini positif, dia keluar, tapi garis medan listriknya ini tidak menyebar secara merata, sehingga dia salah. Jadi kalau yang ini muatan minus dan garis medan listriknya mengarah keluar, berarti ini juga salah. Nah, contoh berikutnya benar atau salah. Kalau ada dua muatan positif yang sejenis, dua muatan positif, garis medan listriknya seperti ini. Jadi benar atau salah? Jadi ini salah ya, karena garis medan listriknya seharusnya tidak saling bertemu dengan muatan lainnya. Seharusnya dia tidak bertemu ya, artinya seperti ini. Jadi ini salah ya. Gambar ini salah, garis-garis medan listriknya. Nah, terus contoh berikutnya, tentukan muatan A dan B. Nah, lihat. Yang muatan A ini garis medan listriknya mengarah ke muatan A, terus B ini mengarah keluar, otomatis yang A ini adalah minus, dan B ini adalah positif, karena garis medan listriknya mengarah keluar. Terus berikutnya, urutkan berdasarkan kuat medan listrik dari terkecil ke terbesar. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, garis-garis medan listrik yang semakin dekat dengan muatan itu akan memiliki kuat medan listrik yang semakin besar dibandingkan jauh dari muatannya. Jadi kalau kita lihat yang paling jauh dari muatan itu adalah titik. Ini D ya, karena dia berada di luar dari garis-garisnya, berarti yang paling kecil itu adalah D. Terus C, ini yang paling jauh, cukup jauh ya. Terus apa lagi? Antara E dan A, mana yang kira-kira jauh? Oh, ini A ya berarti. Terus E. Dan yang paling besar kuat medan listriknya adalah yang paling dekat dengan muatan, itu titik B. Jadi urutannya dari terkecil ke terbesar itu adalah D, C, A, E, B. Oke, contoh berikutnya. Identifikasi muatan pada titik objek berikut. Nah, ini A, terus garis medan listriknya keluar, berarti dia positif. Terus ini B, muatan garis medan listriknya ke dalam, berarti dia negatif. Ini C, lihat garis medan listriknya mengarah keluar, berarti dia plus. D, garis medan listriknya ke dalam, berarti dia minus. Nah, sekarang lihat bagian ini. E, garis medan listriknya mengarah ke dalam, berarti dia minus. Terus F, dia mengarah keluar, berarti dia plus. Terus G, dia mengarah keluar, berarti plus. H mengarah keluar juga plus. I juga mengarah keluar, berarti plus. Oke, cukup mudah ya. Oke, berikutnya urutkan objek yang memiliki muatan listrik terbesar. Oke, muatan listrik terbesar itu ditandai dengan garis-garis medan listriknya. Jadi kalau semakin besar, banyak garis medan listriknya yang mengarah keluar, maka dia memiliki kuat medan listrik yang paling besar. Kita lihat A ini memiliki medan listrik, garis-garis medan listrik yang cukup banyak dibandingkan yang menuju ke B. Jadi otomatis B ini karena ada tanda lebih kecil, berarti yang B ini lebih kecil daripada A. Jadi muatan listrik terbesar itu adalah A. Oke, yang kedua ini lebih banyak garis medan listrik yang mengarah keluar daripada yang menuju C. Berarti C-nya lebih kecil daripada D. Oke, yang bagian ini. Lebih banyak garis medan listrik yang mengarah keluar pada F. Berarti ini yang paling terbesar ya.
Ini F. Terus antara E dan G, yang mana lagi yang paling besar? Berarti E ya, ini yang keluar lebih banyak. E. Dan G-nya yang paling kecil. Jadi G-nya lebih kecil daripada E dan lebih kecil daripada F. Oke, sekarang kita lihat yang bagian ini. Kita lihat ada H, I, J. Nah, H ini lebih besar ya. Kita bisa lihat tanda panah yang mengarah ke I. Sepertinya I, karena I-nya ini bisa menuju ke H dan menuju keluar yang di sini dan menuju juga ke J, berarti dia memiliki muatan yang paling besar. Jadi I. H di sini dan J di sini. Jadi muatan listrik terkecil yang ada di sini adalah J dan yang terbesar adalah I. Oke. Sekarang kita masuk gaya-gaya elektrik pada biologi molekuler. Nah, berbicara tentang biologi molekuler, itu dia berbicara tentang struktur dan fungsi sel hidup pada tingkat molekuler. Jadi bidang ini juga penting untuk penerapan fisika, karena ingat, bagian dalam setiap sel biologis manusia itu terutama terdiri dari air. Kita dapat membayangkan sel itu sebagai lautan molekul yang dalam dia terus bergerak, seperti pembelajaran pada teori kinetik pada fisika dasar 1. Belum ya, teori kinetik nanti ya. Teori kinetik. Jadi pada pembelajaran teori kinetik itu molekulnya terus bergerak dan saling bertumbukan dengan energi kinetik yang beragam besarnya. Nah, molekul-molekul itu berinteraksi satu sama lain karena adanya gaya elektrostatik antar molekul. Nah, pada replikasi DNA misalnya, jadi ini ada DNA, pada replikasi DNA, gaya elektrostatik itu memainkan peran yang penting dalam memilih molekul yang tepat sehingga informasi genetik itu diteruskan secara akurat dari generasi ke generasi. Untuk lebih detailnya kalian bisa baca mengenai bagaimana prinsip hukum elektrostatik itu bekerja pada biologi molekuler, terutama DNA. Nah, berikutnya ada mesin fotokopi dan printer. Nah, mesin fotokopi dan printer laser ini juga menggunakan gaya elektrostatik untuk mencetak citra atau gambar. Nah, untuk prinsip kerjanya kalian juga bisa cari tahu sendiri karena kalau dijelaskan di sini agak panjang. Tapi yang jelas mesin fotokopi dan printer ini biasa kita gunakan dan dia menggunakan prinsip gaya tarik elektrostatik. Oke. Fenomena yang sering terjadi. Oke, petir. Mengapa petir bisa terjadi? Oke, kalau kalian termasuk penonton setia Avengers, kalian pasti ingat adegan waktu Thor, Groot, dan Rocket Raccoon itu mendarat di Wakanda. Nah, keren kan? Apalagi kedatangan mereka itu dibuat lebih dramatis karena adanya petir dari palunya si Thor. Nah, kalau di film memang petirnya keren. Tapi kalau di dunia nyata, petir itu adalah peristiwa alam yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Nah, selain karena kilatannya, petir juga itu memiliki suara yang dahsyat. Nah, di sisi lain, petir juga sangat berbahaya karena jika seseorang tersambar petir, maka badannya akan terbakar. Nah, berbicara tentang petir, yang sering kita lihat di dunia nyata itu asalnya bukan dari palunya si Thor. Petir itu terjadi karena gesekan, jadi ada gesekan antara awan yang melahirkan elektron. Jadi ada gesekan antara awan yang melahirkan elektron-elektron bebas yang kemudian berkumpul dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga memiliki cukup beda potensial yang menyambar permukaan bumi. Nah, saking berbahayanya si petir ini, kini dibuat alat penangkal petir
yang biasa dipasang di bangunan-bangunan tinggi. Nah, cara kerja alat penangkal powder ini ya. Jadi cara kerja alat penangkal powder ini berdasarkan prinsip induksi muatan listrik. Jadi dia memisahkan antara proton dan elektronnya. Jadi petir yang menyambar di antara bangunan-bangunan tinggi tidak akan membahayakan bangunan serta penghuninya karena ada pemindahan muatan listrik. Oke, dan ini juga diciptakan oleh Benjamin Franklin. Oke, sekian untuk pembahasan mengenai elektrostatik. Jika ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan melalui kolom komentar pada video ini atau melalui grup WhatsApp. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.